Nah gitu ya. Pangeran Diponegoro. Iya. Kalau dari Madura senjatanya apa Dek? Sulit. Ya. Kalau dari Aceh ada Tengku Sidiniro, Tengku Umar, ada Cutnya, senjatanya adalah rencong. Dari tanah Pasundan ada namanya senjatanya adalah kujang. Dari Makassar Bugis dengan bedik, dan begitu banyak senjata yang digunakan beragam sekali. Namun karena bersifat kedaerahan, maka perjuangan para pejuang tadi pun tidak membuahkan hasil. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh Belanda karena politik namanya divide et impera. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa yang namanya bangsa yang besar, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, adik-adik. Luasnya dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita naik penerbangan komersial menempuh 9 jam perjalanan, itu ibaratnya adalah melalui 22 negara di Eropa. Masya Allah, begitu luas negara kita ya. Dari selatan sampai ke utara, dari Pulau Rote ke Miangas, itu menempuh perjalanan 5 jam. Ibarat kata kalau kita naik penerbangan komersial setara dengan kita melintasi 9 negara Eropa. Masya Allah, begitu besar. Bangsa yang besar, kalau kita tidak bersatu, maka akan mudah untuk diadu domba dan kemudian dimanfaatkan oleh negara lain. Ini yang kita bisa ambil hikmahnya. Nah, rupanya sekian ratusan tahun menjajah, bangsa Belanda menjajah Indonesia, rupanya ada semacam pergerakan juga di negara Belanda. Ada masyarakat Belanda yang merasa ini tidak adil. Bangsa Belanda kenapa menguras habis sumber daya alam Indonesia tapi memberikan kesengsaraan pada rakyatnya. Maka kemudian timbul gerakan namanya adalah politik etis, politik balas budi. Di tokohnya ada kita mengenal Van Deventer dan juga Edward Douwes-Dekker atau Pultabut. Itu adalah sahabat penanya dari Raden Ajeng Kartini. Dengan politik etis, pemerintah Belanda melakukan 3 trias Van Deventer namanya. Trias Van Deventer itu yang pertama adalah politik asbudi dengan irigasi, membangun perairan, emigrasi, penyebaran penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Nah, alhamdulillah setelah masyarakat mengenal yang namanya pendidikan, mereka yang tadinya berjuang dengan mengangkat senjata akhirnya dapat melanjutkan dengan berjuang menggunakan apa Dede? Pena. Ya, karena mereka setelah mengenyam pendidikan mengenal yang namanya nasionalisme. Maka tadinya yang berjuang dengan senjata, mengangkat senjata, sekarang berjuang dengan mengangkat pena. Perhatikan baik-baik, ini yang dipegang Rakur pena. Yes, kita cek dulu ya. Ini pena. Nah, pena ya. Sebentar. Ya, ini pena. Oke, caranya gimana berjuang dengan pena itu? Dengan diplomasi, dengan membuat sebuah pergerakan atau perhimpunan. Maka alhamdulillah kemudian setelah abad 20 perjuangan merebut kemerdekaan dapat dihasilkan. Para pemuda kemudian bersatu, lalu mereka membuat sebuah pergerakan yang namanya Sumpah Pemuda Bersatu. Boleh tepuk tangan. Ya, yang tadinya terpecah belah dengan politik divide et impera, mereka terbuka rasa nasionalisme. Akhirnya dari Jong Java, Jong Celebes, ya, Jong Ambon, dari
Perhimpunan Pemuda Betawi. Mereka bersatu, walaupun banyak perbedaan, tapi mereka dapat bersatu. Ya, seperti itu. Dengan apa? Dengan deklarasi Sumpah Pemuda. Ya, nih dipotong lagi. Mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Perjuangan mengangkat senjata dilanjutkan dengan perjuangan mengangkat pena. Maka kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kali berkumandanglah lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga berkibar untuk pertama kali sandi warna. Apa itu? Bendera merah putih. Coba aku pengen tahu makna dari warna merah itu apa, Adik? Ya, merah itu menandakan keberanian para pahlawan, berjuang melawan penjajah dengan segala kelebihannya, dapat dikalahkan oleh para pejuang dengan segala keterbatasannya. Merah artinya berani. Kalau putih artinya apa? Suci, menunjukkan niat suci dari para pejuang, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, rela berkorban untuk satu tujuan mulia, yaitu Indonesia merdeka. Merah putih sudah menjadi bendera belum, Adik? Kan ada merah putih kok belum, kenapa? Oh, harus disatukan. Oh ya, baik. Yang paling bawah warna apa? Oh, yang bawah warna putih. Oke, akan aku taruh yang putih dulu. Ya, di genggaman tangan kiri ke aku. Warna putih. Yes. Kemudian yang atas warna apa? Merah. Oke, kita akan satukan dua kain sehingga menjadi bendera merah putih. Belum, tak, sebentar, ada sedikit kesalahan teknis. Merah putih. Oh, gini. Yang sebelah kanan kaku, depan kaku, dan sebelah kiri kaku. Boleh semuanya dua tangannya ke depan, shake your hand, katakan hubah. Cawe itu ubah lucu ya. Ini dua tangan ke depan, shake your hand, katakan ubah. Masih celana hibdah. Barang-barang kayak gitu, baca basmalah. Tunggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bendera merah putih. Boleh tepuk tangan dong. Putih. Ya lah, saya. Begini ini. Iya, suara apa? Baik. Itulah 17 yang pertama. Apa barang-barangnya kita nyanyikan? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap membela negara kita yang sama. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Ya sudah. Oke, 17 yang pertama adalah 17 Agustus yang perlu kita pahami. Nah, itu adalah hari kemerdekaan kita, sejarah yang panjang untuk merebut kemerdekaan. Merebut kemerdekaan dengan mengangkat senjata dan mengangkat pena. Nah, setelah Indonesia merdeka, apakah Belanda diam saja? No. Tanggal 29 September 1945 sekutu datang dengan naik kapal, mereka menuju ke perairan Indonesia. Ada 3 tempat, di Banten, di Semarang, dan di Surabaya. Kemudian ternyata ada jenderal dari Inggris dan juga kapten dari Belanda.
kaptennya datang, ya. Hati-hati telinganya, suaranya mungkin bisa merusak telinga kalian. Hati-hati ya suaranya ya. Siap Jenderal. Juga cempreng. Sebentar lagi kita akan mendarat di Indonesia. Akan kita jajah lagi negara yang masih unyu-unyu ini. Baru 41 merdeka. Kita jajah lagi, kita bagi-bagi kekuasaan. Siap, laksanakan Jenderal. Betul itu, siapkan pasukan. Kemudian kaptennya pun membunyikan trompet untuk menyiagakan pasukannya. Maaf Jenderal. Ya, pasukan disiapkan dengan meniup trompet. Nungguin ya. Baik. Maka kemudian pasukannya disiapkan. Mereka membawa banyak senjata modern. Ada yang membawa senjata apa namanya? Pistol. Ada yang membawa senjata laras panjang. Ada lagi yang membawa AK-47. Ada lagi yang membawa basuki. Basoka ya. Salah sebut. Iya. Mendarat di Banten, lalu menyerang dengan granat, dengan tank, dan juga pesawat capung. Maka pasar pun bubar, toko-toko tutup, penduduk berlayar masuk ke tempat persembunyian. Ada yang sembunyi di, ada yang di WC, lagi dodok jongkok, didodol, jodoh kaget ya. Singkat cerita, maka pemerintahan di Jakarta pun kemudian terganggu, menjadi lumpuh. Insinyur Soekarno selaku presiden kemudian mengirim salah satu utusan untuk sowan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, meminta satu fatwa jihad. Namun sebelumnya, rupanya ada seorang kiai muda yang termasuk juga sekaligus sebagai jenderal besar. Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Walaupun dalam keadaan yang sakit, ya sakit TBC, sampai kemudian paru-paru beliau pun diangkat satu, cuma satu paru-parunya. Berjuang melawan penjajah sekutu, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, melakukan sebuah pertempuran dahsyat di Jawa Tengah. Namanya adalah Palagan Ambarawa. Pak Darman dengan Tintandu memimpin pasukannya melakukan satu strategi namanya apa namanya? Strategi perang gerilya dengan senjata bambu runcing. Ya. Senjatanya para santri, para pejuang itu bambu runcing dengan seadanya. Bambu dipotong, dilancipin, kemudian disuruh dimintakan doa kepada Kiai Subhi yang ada di Parahan Temanggung. Lalu setelah didoakan, mereka pun kemudian semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Begitu ada konvoi pasukan Belanda lewat, konvoi pasukan Belanda datang, maka kemudian disergap oleh pasukan dari Pak Darman. Ambil,
Demikianlah taktiknya. Begitu menyerang kemudian menghilang, maka banyak korban yang berjatuhan di pihak Belanda. Ada satu perang namanya Perang Ambarawa. Dan kemudian utusan tadi sampai di kediaman Ki Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Maka kemudian Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari memberikan satu fatwa, namanya adalah resolusi jihad. Dengan resolusi jihad itu maka kemudian pasukan yang dari barat, dari selatan, dari utara semua bergerak ke timur membantu pasukan yang ada di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo untuk mencegah pasukan dari sekutu yang mendarat di pelabuhan Surabaya. Tanggal 10 November pecah yang namanya Perang Surabaya. Baik, 17 Agustus itu adalah 17 yang pertama. Nah, yang kita sampaikan tadi adik-adik, bahwa zaman dulu para pejuang kita, Kusuma bangsa itu mempertahan, merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankannya itu tidak main-main. Mereka rela bercucuran keringat, menetes air mata, bahkan keluar darah, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, tak masalah. Yang penting tujuan mulianya tercapai, kemerdekaan Indonesia, dan tercapai memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tugas kita sebagai generasi muda apa itu? Tugas kita adalah dengan 17 yang selanjutnya. 17 yang selanjutnya, baik, ya semangat, yuk coba kita cek dulu fokusnya dulu ya. Nomor 1, 2, 3. Kalau 3 ritmenya lebih cepat. Plok. 3, 1, 1. Yang sama 3, 1, 3. Baik. 17 yang kedua adalah 17 Ramadan. Apa adik? Nah, pastinya siswa-siswi MTS Negeri 1 Magelang paham. Apa peristiwa yang terjadi tanggal 17 Ramadan yang sering kita peringati? Apa? Kelas 3, kelas 9 ada yang tahu apa? Apa? Tanggal 17 Ramadan itu kita peringati sebagai peristiwa apa? Betul, kelas 8 yang pintar, tepuk tangan kelas 8. Nuzulul Quran. Oh, kelas berapa? Oh, kelas 9 aja. Ya, Nuzulul Quran ya. Ada satu peristiwa penting di mana Nabi Muhammad SAW sewaktu berkholat di Gua Hira mendapatkan wahyu yang pertama. Turun Quran Sunnah yang pertama. Baik, berpacu dalam kalam ilahi kelas 7, 8, 9. Mana yang lebih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaqal. Iqra wa rabbukal alladzi. Alhamdulillah, luar biasa. Quran surat Al-Alaq 1-5 turun di Gua Hira. Di sini yang perlu kita cermati, perintah Allah pada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Nah, inilah tugas kita sebagai generasi muda untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan apa? Membaca dengan belajar. Ya, baik. Kapan-kapan aku jabarkan, tapi intinya itu dengan belajar. Yang selanjutnya mengisi kemerdekaan dengan 17 yang ketiga, 17 rakaat. Baik, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat,
17 rakaat. Nah, kenapa penting itu 17 rakaat adik-adik? Seperti ini gambarannya. As-sholatu imaduddin. Baik, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa adik-adik? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ibarat kita menggenggam botol mineral. Ini kita menggenggam agama ya. Kalau rukun yang kelima, haji, kita sebagai umat Islam belum mampu. Memang keadaan belum mampu. Ini tidak akan ada yang terjadi dengan botolnya. Lalu selanjutnya zakat kita pun belum mampu karena masih keterbatasan. Kita pun bisa lihat botolnya tidak apa-apa. Tidak bisa puasa karena satu halangan. Tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi. Tapi kita umat Islam kalau berani meninggalkan rukun Islam yang kedua, apa itu? Sholat. Kita tidak melaksanakan sholat, kita meninggalkan sholat, maka yang terjadi botolnya jatuh. Berarti kita apa? Merobohkan agama. Nah, dengan kita melaksanakan sholat yang tertib, insya Allah kita akan menjadi generasi yang insya Allah mandiri, cerdas, bermartabat dan berprestasi serta Islami. Boleh tepuk tangan yang mulia dong. Baik, yang terakhir sebagai closing aku akan memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Semuanya boleh buat tangannya ke depan. Oke, tepuk 3 kali. Yang semangat. Dibalik saling menghubungi, apakah masih bisa? Bagus. Yang kanan diangkat, pelan-pelan turunkan, genggam erat-erat yang kiri, jempolnya digoyang-goyang. Semua ikutan ya. Oke, diputar. Oh nggak bisa. Ulang. Baleni. Tangan diangkat dada-dada. Kemudian elus-elus pundak temanmu yang sebelah kanan. Tirukan kata-kata kagum. Kancaku, sedulurku, bawaku, eleng. Nyepet. Mulai dinaiki. Hijrah. Sekolah malas. Hati rajin. Sekolah nakal. Hati solih. Kancaku, tak dongake. Besok gede. Hati bocah. Becokolo. Dunia akhirate. Amin. Ini yang terakhir, gantian tangan kirinya, Kak Mary. Dada. Stop. Dipok-pok itu tepuk pelan-pelan pundak temanmu. Jangan pok-pok seperti ini. Kancaku. Langsung gantian ya. Temanku. Saudaraku. Sahabatku. Bestiku. Ingat. Yang semangat belajarnya, yang semangat ibadahnya, yang semangat ngajinya. Yuk kita isi kemerdekaan dengan 17 rukun. Iqra, belajar. Kita isi dengan 17 rakaat. Menjaga sholat agar kita menjadi generasi mandiri, cerdas, bermartabat dan berprestasi serta Islami. Alhamdulillah. Demikian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.